Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah tragedi mengerikan yang pernah terjadi di sebuah panti asuhan Pekanbaru pada tahun 2017. Kasus meninggalnya seorang balita di panti asuhan Tunas Bangsa Riau membuka tabir betapa mengerikannya panti asuhan tersebut. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Haja Lili Rahmawati adalah seorang wanita berusia 49 tahun. Ia hidup hanya berdua bersama suaminya dan tidak memiliki seorang anak. Akan tetapi, Lili dikenal sebagai ratu panti sosial karena memiliki beberapa yayasan panti di daerahnya, yaitu panti asuhan anak, panti jompo, dan panti bagi orang pengidap gangguan jiwa, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan panti ODGJ. Panti asuhan Tunas Bangsa milik Lili berlokasi di Jalan Bukit Rahayu, Pekanbaru, di sekitar kawasan tempat tinggal masyarakat. Sementara panti jompo dan pengidap gangguan jiwa lokasinya sangat jauh, di tengah hutan sawit, di Jalan Cendrawasih dan Jalan Lintas Timur, kilometer 20 Pekanbaru. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik. Banyak orang dermawan yang sering mengunjungi tempat ini dan memberikan bantuan berupa pangan dan juga donasi. Namun karena semakin banyaknya anak yang dihasuh di panti tersebut, sehingga mereka berdua mempekerjakan seorang wanita bernama Wati untuk membantu mengurus anak-anak. Hari pun berganti. Pada tahun 2011, izin Yayasan Tunas Bangsa telah berakhir, dan Lili tidak memperpanjang izin panti tersebut. Yang artinya, hingga awal tahun 2017, panti asuhan ini beroperasi secara ilegal. Namun, mereka tetap meminta bantuan dari para donatur. Pada suatu ketika, seorang wanita bernama Tari datang ke panti asuhan bersama dengan anaknya yang bernama Zikli. Tari menjual Zikli ke panti asuhan tersebut karena faktor ekonomi, sehingga ia merasa tak mampu untuk mengurusnya. Sang suami bukanlah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia hanya sibuk mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan. Lili kemudian menerima Zikri dan memberikan uang sebesar 5 juta kepada Tari. Lalu Tari pun menghilang tanpa pernah sekalipun datang untuk mengunjungi Zikri anaknya. Tepat 3 bulan setelahnya, panti asuhan Tunas Bangsa menjadi sorotan publik karena sebuah kasus yang mencuat ke permukaan. Pada hari Senin, tanggal 16 Januari, Muhammad Zikli yang saat itu berusia 18 bulan meninggal di Rumah Sakit Arifin Ahmad disebabkan diare dan demam tinggi. Namun keluarga korban merasa curiga jika Zikli mengalami penganiayaan selama tinggal di panti asuhan tersebut. Sebab di tubuh Zikli ditemukan banyak sekali luka, sehingga paman korban yang bernama Dwi Yatmoko segera melaporkan hal itu ke Polresta Pekanbaru. Pada Sabtu pagi, makam Zikli kembali dibongkar untuk dilakukan autopsi. Tim forensik rumah sakit menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad Zikli, berupa luka lecet, lebam, dan juga memar pada pelipis, telinga, punggung, bibir, tangan, dan juga kemaluan Zikli, serta terdapat banyak luka sudutan rokok pada perut Zikli. Namun petugas forensik tidak dapat memastikan penyebab dari kematian Zikli, karena jasadnya telah lama dikuburkan sehingga hampir seluruh bagian organ dalamnya telah membusuk. Dan beberapa jam setelah otopsi dilakukan, jasad Zikli kembali dikebumikan. Dan dari kasus inilah
tabir mengerikan semakin terkuak setelah Polresta Pekanbaru melakukan pengusutan lokasi panti asuhan maut itu. Saat polisi dan ketua Komnas memeriksa panti tersebut, mereka mengibaratkan panti ini seperti tempat sampah karena sangat kotor dan tak layak huni. Kondisinya sangat memprihatinkan dan tak terawat. Bangunan kumuh, halamannya yang penuh rumput-rumput, dan kondisi panti yang gelap gulita saat malam hari. Dapur, toilet, sampai kamar bermain dan kamar tidur sangat berantakan. Pakaian bertumpuk-tumpuk tak tersusun di beberapa sudut ruangan. Saat kita memasuki ruangan dapur, terlihat bahan-bahan seperti tahu, cabai, sayur dan juga bawang yang diletakkan begitu saja di lantai dan telah membusuk. Kondisi kamar mandi yang paling parah karena sepertinya tak pernah dibersihkan. Dan terdapat 2 tempat sampah besar berupa galian di dalam ruangan kamar tidur, yang tentunya itu menimbulkan bau yang sangat busuk di ruangan tersebut. Di pagar belakang terlihat puluhan pakaian anak-anak dijemur dengan seadanya. Selain menemukan kondisi bangunan yang lembab, dan juga toilet yang masih berserakan sisa kotoran manusia, mereka juga kaget melihat ruangan penyimpanan makanan di panti asuhan itu. Karena sebagian besar makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak panti asuhan telah digigit tikus. Bahkan ditemukan sebuah makanan kaleng yang telah kadaluarsa sejak tahun 2012. Sementara itu, di atas sebuah meja panjang yang dialasi karpet lusuh, ada 2 piring nasi bercampur mie yang dibiarkan begitu saja. Tampaknya makanan tersebut baru saja dilahap kedua anak panti. Lalat dengan mudahnya hinggap dan bermain-main di atas makanan itu. Meski belum ada pernyataan medis apakah makanan ini turut menyebabkan kematian Muhammad Zikli, namun pihak rumah sakit menyatakan korban yang telah tinggal dalam waktu lama di panti asuhan maut itu sempat mengeluarkan cacing dari mulutnya. Entah bagaimana, para balita mampu menghabiskan hari-harinya di dalam panti dengan kondisi yang sedemikian rupa mengerikan. Namun kengerian ini tak cukup sampai di situ saja. Saat pihak kepolisian mendatangi panti jompo dan panti pengidap gangguan jiwa, ternyata kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Panti jompo dan pengidap gangguan jiwa ini letaknya memang jauh dari pemukiman warga. Tembok dibuat tinggi, dilengkapi dengan pagar dan juga terali besi. Bangunan panjang itu dilengkapi dengan pintu dan jendela yang terbuat dari besi seperti sel penjara. Di sanalah penghuninya dikunci dari luar dengan tempat tidur seadanya yang terbuat dari kayu. Lalu terdapat kamar mandi yang tak dibatasi antara toilet dengan ruang tidur. Jadi, semua aktivitas tidur, makan, dan buang air semua dilakukan mereka di dalam satu ruangan yang sama. Sehingga kondisi lembab menimbulkan bau yang menyengat dan tak sehat. Sungguh lebih parah dibandingkan dengan penjara. Mereka minum dan buang air menggunakan air yang sama yang diletakkan oleh idang di sebuah ember yang digantungkan di jendela. Air itu berasal dari sumur kotor yang sudah lama tidak pernah dibersihkan. Terdapat jentik-jentik nyamuk dan juga lumut yang sangat banyak di dalam sumur tersebut. Meski kondisi ketiga panti tersebut kurang layak, hal itu berbanding terbalik dengan penampilan keluarga Lili. Ia tampak seperti orang berpunya, mobil pribadinya saja ada 4. Salah satunya adalah mobil Mitsubishi Strada yang biasa dipakai oleh Lili. Ada yang menduga pundi-pundi kekayaan yayasan dan pribadi Lili diperoleh dari pemberian para donatur.
dan usaha para penghuni panti yang katanya pernah disuruh meminta-minta di lampu merah. Demi memperkuat dugaan tersebut, pihak kepolisian meminta keterangan dari 9 orang saksi. Di antaranya mantan ketua RW di sana, kemudian Wati yang pernah bekerja di panti asuhan, dan juga beberapa orang penghuni panti. Mantan ketua RW mengungkapkan jika ia tak pernah melihat anak-anak yang dirawat di sana tumbuh sebagai remaja. Yang ia lihat selama ini hanya ada anak bayi, balita, dan juga seusia sekolah dasar. Entah kemana anak-anak yang sebelumnya. Herman juga menambahkan, jika ia sering mendengar anak-anak yang menangis, namun dibiarkan begitu saja. Bisa jadi, kondisi serupa juga dialami oleh Zikli, yang sedang sakit, namun dibiarkan terus-menerus merengek. Kemungkinan lainnya, Zikli menjadi korban tindak kekerasan seperti yang dilaporkan oleh paman korban. Kemudian saksi kedua yaitu Ibu Wati yang merupakan mantan pekerja di panti asuhan tersebut. Ia mengaku sempat bersiteru dan hampir dicekek oleh Lili karena ia membantah dan tidak mau meminta donasi kepada para donatur. Sebab Wati mengaku panti asuhan Lili kerap kali menjual hasil sumbangan dari donatur seperti beras, minyak, dan makanan ke warung grosir di Jalan Singgalang. Biasanya transaksi ini dilakukan pada saat tengah malam. Selain itu, Wati yang tinggal tak jauh dari panti, kerap kali mendengar suara teriakan dan tangisan anak-anak dari halaman belakang rumahnya. Namun, ia tak dapat berbuat apa-apa. Dan saksi lainnya yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian adalah para penghuni panti yang berhasil dievakuasi. Mereka mengaku jika selama ini mereka dipaksa untuk mengemis dan diperlakukan tak manusiawi oleh Lili. Terkadang mereka dimarahi, dipukul, dianiaya, bahkan pernah ada yang disiram menggunakan air panas. Pengakuan itu menjadi salah satu bukti telah terjadinya kekerasan pada penghuni panti dan juga eksploitasi anak oleh Lili. Lalu salah satu penghuni panti juga mengaku jika sudah ada 6 orang anak yang tewas di panti tersebut dan dikuburkan di dalam sebuah satu kamar yang ada di panti. Pihak penyidik kemudian langsung membongkar salah satu tempat sampah besar yang mencurigakan di ruangan kamar dengan kedalaman 1 kali 1 meter. Namun, sejauh ini tak dapat ditemukan adanya tengkorak ataupun tulang belulang dalam ruangan rahasia tersebut. Pihak polisi juga mencurigai beberapa tumpukan tanah yang ada di halaman panti tersebut. Namun tentu saja mereka tak dapat menggali keseluruhan halaman di panti karena itu sangat luas. Sementara Lili sangat tidak kooperatif dan tidak mau mengaku sama sekali. Dinas Sosial Riau bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 33 orang penghuni panti asuhan, panti jompo, lansia, dan orang pengidap gangguan jiwa. Mereka dibawa menggunakan mobil menuju ke panti milik Dinas Sosial. Lalu pada tanggal 31 Januari, Lili ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi selama 6 jam. Setelah proses interogasi selesai, Lili mengatakan kepada media jika ia diancam oleh keluarga Zikli yang meminta uang sebesar 50 juta kepadanya. Padahal, Lili merasa tak pernah menganiaya ataupun membunuh Zikli. Tak lama setelah itu, Lili ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan bayi Muhammad Zikli. Dan seolah tak merasa bersalah, Lili Rahmawati terlihat tegar saat polisi menetapkannya sebagai tersangka. Lili divonis 4 tahun 3 bulan penjara. Lili terbukti melakukan penelantaran hingga mengakibatkan Muhammad Zikli meninggal dunia. Selain penjara, Lili juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Oh, sungguh tak adil rasanya. Seseorang yang dengan tega dan sengaja menyiksa banyak orang,
dan menghilangkan nyawa hanya mendapatkan hukuman sesingkat itu. Nah, itulah tadi akhir kisah dari Panti Asuhan Maut di Pekanbaru. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah kita sebagai manusia sosial harus lebih peka dan peduli dengan tetangga dan juga lingkungan sekitar. Seandainya saja masyarakat di sekitar panti itu sedikit lebih peduli, mungkin saja kasus ini tak akan memakan nyawa Zikli dan juga anak panti lainnya. Oke, baiklah, sekian dulu kasus hari ini. Kalau kalian ingin request kisah atau cerita tertentu, bisa tulis di kolom komentar atau kirim DM ke Instagram Rentetan Kisah 2021. Oke, see you in my next video. Bye-bye!